Halo semuanya, para calon profesional hebat. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang super berharga, yaitu waktu. Kita akan belajar gimana caranya kalian bisa jadi arsitek, iya, arsitek yang merancang sendiri waktu, dan tentu saja masa depan kalian. Oke, kita mulai dari sini ya. Pernah nggak sih kalian merasa, 24 jam kok kurang banget ya? Tugas numpuk, kerjaan banyak. Tapi anehnya, kalau buat scroll-scroll media sosial, waktunya ada aja, bisa berjam-jam malah. Nah, kalau kalian sering rasa gitu, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Dan di sini, kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Coba kita pahami konsep ini dulu ya. Buat anak SMK seperti kalian, waktu itu bukan cuma soal jam atau menit. Coba deh, bayangin waktu itu seperti bahan baku. Misalnya, kayu buat anak jurusan perkayuan, atau baris-baris kode buat anak RPL. Nah, setiap menit yang kalian pakai buat praktek, itu sebenarnya adalah investasi. Investasi untuk skill yang nantinya bakal mahal harganya di dunia kerja. Nah, ini nih yang sering bikin salah kaprah. Ada bedanya loh antara sibuk sama produktif. Kadang kita merasa udah capek banget seharian, kayaknya mengerjakan banyak hal, tapi kok nggak ada yang bener-bener beres ya? Nah, itu namanya sibuk. Kalau produktif itu beda. Produktif itu artinya kalian fokus. Misalnya, menyelesaikan satu job sheet sampai tuntas. Jadi pertanyaan pentingnya itu bukan, aku sudah ngapain aja hari ini, tapi apa yang sudah berhasil aku selesaikan hari ini. Oke, konsep dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita harus kenalan sama musuh utama kita. Saya suka menyebut mereka ini para pencuri waktu. Kenapa? Soalnya mereka ini, tanpa kita sadari, sering banget mengambil aset kita yang paling berharga itu. Nah, ini dia nih 4 biang keroknya. Yang pertama, sudah pasti, gangguan digital. Notifikasi, scroll-scroll medsos yang nggak ada habisnya. Yang kedua, ini penyakit kita semua kayaknya. Prokrastinasi, alias hobi menunda-nunda. Besok aja lah. Ketiga, tekanan sosial. Kadang diajak ngobrol terus, jadi susah fokus kan? Dan yang terakhir, simple tapi menyebalkan. Meja kerja atau file di laptop yang berantakan. Waktu kita jadi habis cuma buat mencari-cari. Coba deh, perhatikan angka ini, 23 menit. Jadi, setiap kali ada satu notifikasi saja, bunyi ting gitu dari HP, otak kita itu butuh waktu rata-rata 23 menit buat bisa benar-benar fokus lagi ke tugas. Bayangkan deh, kalau dalam sejam ada 10 notifikasi, kapan kita belajarnya coba? Perumpamaan ini cocok banget buat kalian. Menunda mengerjakan laporan PKL misalnya. Awalnya kan seperti sepele ya, gampang, nanti juga selesai. Tapi, kalau dibiarkan terus, ini bisa berbahaya banget buat nilai dan kelulusan kalian. Jangan sampai mesin karir kalian sudah rusak duluan, bahkan sebelum sempat dinyalakan. Sekarang saya mau ajak kalian untuk berhenti sejenak dan coba jujur sama diri sendiri. Coba deh ingat-ingat lagi, dari pagi tadi sampai detik ini, waktu kalian paling banyak terpakai untuk apa sih? Apakah untuk hal yang produktif, seperti praktek atau belajar? Atau jangan-jangan malah habis untuk hal-hal yang nggak terlalu penting buat masa depan? Oke, masalahnya sudah kita kenalin bareng-bareng. Sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Anggap saja ini seperti toolkit atau sekotak peralatan khusus buat seorang arsitek waktu. Alat-alat ini yang akan bantu kalian membangun fondasi manajemen waktu yang kuat. Ini namanya matriks prioritas. Sebenarnya ini peta yang simpel banget buat menentukan pekerjaan. Coba kita lihat ya. Di kuadran 1, kiri atas, itu isinya hal-hal yang penting sekaligus mendesak. Ini zona gawat darurat. Contohnya, tugas yang deadline-nya besok pagi. Ya ini harus segera dikerjakan. Lalu kuadran 3, kiri bawah. Isinya hal yang mendesak, tapi sebenarnya nggak penting. Ini zona gangguan. Misalnya diajak main game pas lagi ngerjain tugas. Ini harus kita batasi. Terus kuadran 4, kanan bawah. Nggak penting dan nggak mendesak. Ini zona sampah waktu, seperti scroll medsos tanpa tujuan. Ini harus kita hapus. Nah, yang paling penting justru ada di kuadran 2. Ini dia nih, kuadran 2. Penting, tapi nggak mendesak. Ini adalah zona para juara. Isinya apa? Ya, seperti belajar skill baru atau menyicil persiapan buat ujian sertifikasi. Kenapa ini penting? Karena kalau kita disiplin menghabiskan waktu di sini, kita bisa mencegah kebakaran di kuadran 1. Jadi kita bukan sibuk memadamkan api terus-terusan, tapi kita memastikan apinya nggak pernah menyala dari awal. Keren kan? Terus gimana cara mengerjakannya? Nah, ada satu teknik simpel namanya Pomodoro. Caranya gampang. Pertama, pilih satu tugas. Kedua, pasang timer 25 menit dan fokus total sama tugas itu. Nggak boleh ada gangguan. Ketiga, pas timernya bunyi, istirahat 5 menit. Tapi jangan buka medsos ya.
Nah, setelah 4 kali siklus, baru deh kalian boleh istirahat lebih panjang. Coba deh, ini efektif banget buat jaga konsentrasi. Ada lagi nih, aturan super simple tapi efeknya dahsyat. Aturan 2 menit. Bunyinya gini, kalau ada tugas yang bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 menit, langsung kerjakan saat itu juga, jangan ditunda. Contohnya apa? Membereskan alat habis praktek atau membalas pesan dari guru. Ini ampuh banget buat mencegah tumpukan kerjaan-kerjaan kecil yang kalau menumpuk bisa bikin kepala pusing. Yang ini namanya agak aneh, eat the frog atau makan kodoknya. Maksudnya adalah kerjakan tugas yang paling berat atau paling males kalian kerjakan di awal hari, pas energi kita masih penuh. Kenapa? Coba bayangkan, kalau kodok paling besarnya sudah berhasil kita telan di pagi hari, sisa hari kita akan terasa jauh lebih enteng dan plong. Oke, semua tips dan trik tadi itu bukan cuma buat mengerjakan tugas sekolah aja ya. Anggap ini semua sebagai bekal. Bekal buat kalian siap-siap masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Karena di dunia kerja nanti, aturannya cuma satu dan jelas banget. Waktu adalah uang. Kalau ada proyek telat, artinya perusahaan rugi. Sesimpel itu. Jadi, kalian harus mulai sadar dari sekarang. Kalau setiap menit kerja kalian nanti, itu ada nilainya, ada nilai uangnya. Nah, reputasi kalian sebagai seorang profesional nanti itu akan dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, keandalan. Artinya, kalian bisa dipercaya buat menyelesaikan tugas sesuai deadline. Kedua, profesionalisme. Datang tepat waktu itu menunjukkan rasa hormat. Dan ketiga, efisiensi. Bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. 3 hal ini nih yang dicari-cari banget sama perusahaan. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini. Ijazah kalian itu penting, banget. Tapi, anggap itu sebagai tiket masuk. Nah, yang akan bikin kalian bisa bertahan di pekerjaan itu, dapat promosi, dan terus berkembang, itu adalah karakter kalian, disiplin kalian, dan cara kalian menghargai waktu. Seringkali kita berpikir, ngatur waktu itu mengekang banget, nggak bebas. Padahal, justru kebalikannya loh. Kalau kalian bisa mengatur waktu dengan baik, pas waktunya istirahat, pas waktunya main, kalian bisa benar-benar menikmati momen itu tanpa ada rasa bersalah atau kepikiran, tugas belum kelar. Nah, itulah yang namanya kebebasan sejati. Sekarang kita coba renungkan sekali lagi ya. Coba bayangkan kalau cara kalian memakai waktu itu sama persis seperti minggu kemarin. Terus-terusan begitu. Kira-kira 5 tahun dari sekarang, kalian akan jadi orang yang seperti apa? Apakah kalian akan jadi seorang profesional yang kompeten dan diandalkan? Atau ya begitu-begitu saja, sama seperti hari ini? Tenang, kalian gak harus langsung mengubah semuanya dalam satu malam kok. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi pertanyaan penutup dari saya, coba pikirkan. Apa satu hal kecil saja yang akan kalian ubah mulai besok untuk jadi arsitek bagi waktu kalian sendiri? Coba pikirkan jawabannya baik-baik. Dan yang paling penting, jangan cuma dipikirkan, tapi benar-benar dilakukan. Mulai besok ya.